Hai guys, kalian lagi ngapain nih? Rebahan? Masak? Atau belajar? Apapun aktivitasnya, Pandrita TV akan menemani kalian dalam informasi terbaru mengenai berbagai isu penting yang berkaitan dengan literasi mahasiswa, mencakup tantangan, peluang, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan standar dan minat baca di kalangan mahasiswa. Bersama guru besar kita, yakni Bapak Profesor Dr. Sukirman SS MPD, dan didampingi oleh reporter Pandrita TV, yakni Isa Nurlia. Yuk, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pandrita TV yang beriman? Saya Iza Nurlia, berada di sini untuk memberikan Anda sebuah segmen yang menarik dan unik. Saat ini saya sedang berada di gedung Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palopo. Hari ini saya memiliki kehormatan besar untuk berbicara dengan seorang ilmuwan dan pendidik, Bapak Profesor Dr. Sukirman Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Beliau adalah Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palopo dan juga dosen sastra bahasa Indonesia. Aktivitas beliau sebagai dosen bahasa Indonesia telah memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi mahasiswa di IAIN Palopo. Pemirsa Pandrita TV, kami akan membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan literasi mahasiswa, mencakup tantangan, peluang, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan standar dan minat membaca di kalangan mahasiswa. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pentingnya literasi dalam pendidikan tinggi dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk melibatkan generasi muda dalam budaya membaca dan belajar yang lebih kuat dan efektif. Mari kita sambut Profesor Dr. Sukirman. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Sebelum lanjut, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prof atas diraihnya gelar Profesor dalam bidang pengajaran Bahasa Indonesia Belum. Untuk memulai, bisa Pak Prof ceritakan tentang kondisi dan realitas literasi mahasiswa saat ini? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat perkembangan yang ada sekarang, literasi itu sebenarnya salah satu bentuk kegiatan aktivitas yang harus dipacu, karena literasi itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang bisa menghubungkan untuk memahami aspek ilmu lain. Dilihat dari segi posisi literasi mahasiswa sekarang yang itu sangat mengkhawatirkan, karena kemajuan teknologi yang tidak dimanfaatkan dan diposisikan dengan sebenarnya. Dengan hadirnya teknologi seperti HP, itu salah satu bentuk sebenarnya kehadiran media itu bisa memicu dan memacu literasi, tapi karena mahasiswa salah memposisikan, akhirnya dia menganggap bahwa melalui handphone itulah literasi dapat dikembangkan, padahal sesungguhnya ada yang lebih menarik, yaitu membuat literasi melalui membaca buku, membuat tulisan yang lebih kreatif, karena konten yang dimuat di HP itu tidaklah seluruhnya sempurna. Itu perlu dipahami. Jadi itu membuat kita menjadi agak keliru memposisikan handphone. Akhirnya minat mahasiswa itu bergeser dari literasi membaca buku menjadi scrolling, ya lari ke media sosial. media sosial.
Nah, apa yang terjadi dampaknya kita tidak memperoleh informasi yang lebih lengkap karena di dalam handphone yang ditulis itu berbagai macam pendapat dan itu belum tentu disaring. Kalau melalui buku, kita baca buku kan kita tahu bahwa dia ditulis dengan beberapa tim. Di samping itu ada editor yang menyeleksi tentang muatan yang mau dimasukkan ke dalam. Jadi kesimpulannya, mahasiswa sekarang ini ada anggapannya terjadi pergeseran bahwa media belajar untuk berliterasi itu lebih didominasi dan lebih efektif melalui handphone ketimbang dengan buku. Itulah kekeliruan yang perlu diluruskan. Oke, baik. Demikian. Ya. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak Prof, apa arti sebenarnya dari literasi bagi mahasiswa dan mengapa hal itu penting dalam konteks pendidikan tinggi? Perlu diketahui bahwa literasi itu adalah upaya perolehan dan pemenuhan cara berpikir kritis. Nah, mahasiswa di perguruan tinggi itu kan dia berada pada tahapan dan kondisi berpikir kritis. Artinya mampu memberi nilai dan memposisikan pokok permasalahan pada situasi dan kondisi yang lebih tepat. Sehingga literasi itu sangat penting bagi. Di samping itu, literasi itu adalah media sekaligus juga upaya untuk mengetahui dan melatih diri dalam memperoleh kecakapan untuk mengetahui bidang-bidang ilmu lain. Makanya diperlukan sebuah literasi. Dan literasi adalah jalan dan cara untuk menemukan sebuah keilmuan yang lebih unggul. Tanpa literasi itu kita akan sulit menemukan dan membuat diri kita menjadi cakap dalam berpikir kritis. Oke, baik Prof. Tadi kan Prof sudah menjelaskan bahwa sekarang itu banyak mahasiswa yang lebih memilih main handphone daripada membaca buku. Nah, kira-kira tantangan apa lagi Prof yang perlu kita hadapi dalam menghadapi mahasiswa yang seperti tadi? Baik, tantangan berikutnya yang kita hadapi adalah berhadapan dengan kesadaran mahasiswa. Bagaimana membuat mahasiswa menjadi sadar bahwa melalui handphone itu bukanlah pilihan satu-satunya pilihan yang terbaik, tetapi membaca secara real tentang buku, bahan ajar itu jauh lebih bagus. Itu diperlukan satu kebijakan yang harus diterapkan oleh perguruan tinggi. Di antaranya adalah memberi atau menyiapkan sarana kreativitas. Bagaimana mahasiswa menjadi kreativitas dalam membuat literasi, yaitu dibuatkan lomba seperti lomba karya tulis ilmiah, lomba membaca, ya, lomba berhitung, karena berhitung itu bagian dari literasi kan. Nah, itulah kecakapan-cakapan yang perlu dikembangkan, karena tanpa itu saya pikir akan sulit. Dan selain itu dihadirkan buku-buku yang menarik. Itu satu kebijakan juga, buku-buku yang menarik yang bisa memikat perhatian siswa dan mahasiswa, dan dengan demikian ya dia akan
lebih lebih menyadari bahwa ternyata membaca, menulis, berhitung melalui bentuk kreativitas dalam dunia nyata seperti yang kita lakukan itu jauh lebih menarik dan bermanfaat dibanding dengan hanya menonton YouTube di handphone. Terus Prof begini, kan kita punya mood kan sedang naik turun, apalagi kita mahasiswa. Ya. Bagaimana cara kita menstabilkan mood kita untuk selalu dan sering cinta pada literasi, membaca-baca buku? Ya, caranya begini. Kita selalu dipicu oleh rasa kesadaran bahwa kalau saya tidak menulis dalam sehari, ataukah saya tidak membaca dalam sehari, maka saya akan tertinggal banyak ilmu. Karena setiap detik orang menghasilkan sebuah hasil riset. Nah, hasil riset itu kan menjadi landasan, menjadi standar keilmiahan. Jadi kalau saya tidak membaca, maka saya akan ketinggalan sebagai sosok Orang yang ilmiah, ilmuwan. Nah, itu yang perlu dibangun. Jadi membangun rasa kesadaran dalam diri, dihadirkan bahwa literasi itu adalah kebutuhan, bukan sebuah keterpaksaan, tapi dia adalah kebutuhan. Dengan demikian, maka pekerjaan itu kalau kita tidak lakukan, kita merasa hidup ini ada yang tercecer kalau kita tidak lakukan. Sama seperti halnya sholat ya Ustaz, kalau Ya. kita menganggap bahwa itu biasa-biasa saja tanpa menganggap itu sebagai kebutuhan, kita pasti akan terpaksa sholat. Ya. Yang penting sholat saja dilakukan, tidak tahu diterima atau tidaknya. Samalah dengan wartawan. Wartawan itu dalam sehari tidak dia menulis, itu dia merasa terganggu karena ada kebutuhan yang sudah mendasar dalam dirinya yang dia tidak lakukan. Nah, itu dia kalau kita mau berliterasi sebagai salah satu contoh aktivitas wartawan. Sama dulu saya ada dosen itu. Kalau dalam satu hari dia tidak ngajar, maka dia akan memiliki perasaan yang agak kelainan. Nah, sama itu mahasiswa. Kalau dalam sehari dia tidak membuat sebuah literasi atau melakukan literasi, maka dia akan merasakan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi intinya adalah bagaimana membuat literasi sedemikian rupa sehingga literasi itu menjadi kawan yang akrab di dalam aktivitas kehidupan. Sebagai dosen, bagaimana cara kita memfasilitasi mahasiswa? Ya, caranya diantaranya dan yang paling real memberi tugas ke mahasiswa. Salah satunya cara itu memberi tugas, karena dengan tugas dia terpaksa. Dari keterpaksaan itu lama kelamaan lahir sebuah kesadaran, dan begitu dia sadar, maka di situ akan muncul rasa tertarik. Oke, yang selanjutnya, apa rencana Profesor untuk seharusnya yang dilakukan sivitas akademika dalam hal meningkatkan literasi mahasiswa dalam sivitas akademika? Kalau rencananya, kalau kita membuat kebijakan satu, kita menyelenggarakan sebuah pelatihan ya. Kalau perlu, perpustakaan dijadikan sebuah wahana untuk membangun sebuah literasi, karena tempatnya paling menarik. Lalu dibuatkan sebuah tim, dan tim itulah yang mengelola. Kemudian yang kedua, literasi itu akan bisa juga terbangun kalau dibuat satu bentuk seperti lomba. Lalu setelah itu lomba yang dibuat, mahasiswa diberi insentif.
Ya. Tentu dalam bentuk apa tergantung dari kebijakan yang menangani itu. Itulah salah satu cara awal untuk membangun kreativitas, minat, motivasi, literasi. Diberi insentif. Nanti setelah itu dia merasa bahwa ternyata literasi itu bagus, karena literasi itu mengembangkan wawasan, literasi itu mencerdaskan. Lewat dengan literasi itu bisa kita berpikir kritis, lewat dengan literasi kita akan produktif, dan lewat dengan literasi kita akan bermanfaat kepada orang lain. Oke, yang terakhir, kan tadi Ustaz bilang sebetulnya handphone itu ada hal yang positifnya juga, ada literasinya juga di dalam. Bisakah Profesor merekomendasikan mahasiswa untuk membantu mereka meningkatkan literasi seperti buku atau jurnal-jurnal referensi? Maksudnya? Referensi buku atau website begitu. Yang ilmiah, yang sudah memang pasti. Oh iya, saya pikir di dalam handphone itu kan ada jaringan internet. Dan dalam jaringan internet itu kan ada berbagai program yang ada. Di antara program-program yang ada, situs yang mendekati keilmiahan itu kan ada artikel kan? Ada artikel. Artikel-artikel yang dimuat dan diterbitkan itu yang perlu dibaca. Baik itu terbit dalam bentuk skala jurnal internasional maupun nasional. Dan kalau kita mengacu ke bentuk kelembagaan yang lebih khusus, itu kan masing-masing dosen punya Google Scholar, dan di Google Scholar itu kan hasil literasi mereka, dan itu perlu dibaca karena itu adalah hasil penelitian, dan ditiru oleh mahasiswa. Konten seperti itu yang menjadi pilihan-pilihan yang terbaik, bukan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta. Karena di dalam handphone itu kan banyak tuh banyak hasil penelitian. Hasil penelitian yang bagus. Bahkan hasil penelitian tentang Scopus. Nah, sekarang kan kalau para dosen menulis artikel dan artikelnya dianggap bagus, diterima oleh pengelola jurnal, kan pengelola jurnal publikasikan melalui bentuk Google Scholar, melalui jurnal, melalui semacamnya, dan itu bagus, menarik. Dan kalau bisa dari situ bisa kita adopsi, bahkan kita jadikan sebagai sumber kutipan untuk membuat produk literasi begitu. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Sukirman yang telah berbagi waktunya dan pengetahuan dengan kami hari ini. Wawancara Profesor tentang literasi mahasiswa sangat berharga dan tanpa diragukan akan menjadi inspirasi bagi kita semua, termasuk mahasiswa dan profesional pendidikan lainnya. Pemirsa Pandita TV, kami sangat berharap bahwa diskusi ini dapat membuka mata kita tentang pentingnya literasi dalam pendidikan tinggi. Mari kita semua berkomitmen untuk berpartisipasi menciptakan lingkungan yang mendukung minat baca dan belajar demi kemajuan pendidikan kita. Saya Izan Nurlia melaporkan dari Gedung Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Palopo. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Keren bukan? Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Bye-bye.